Saudaraku yang terkasih, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami boleh berkumpul bersama kembali melalui ibadah kami di pagi hari ini, di mana kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan di dalam kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, firman Tuhan buat kita sepanjang satu hari ini di hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia. Banyak orang yang mengatakan bahwa bahagia adalah ketika dia memiliki banyak harta. Ketika kita memiliki banyak harta, maka di sanalah kita dikatakan orang yang berbahagia. Ada juga yang mengatakan bahwa bahagia itu terjadi jika kita memiliki penghasilan yang tinggi, jabatan yang tinggi, bahkan dihormati oleh orang lain, orang banyak. Maka kita akan merasakan kebahagiaan. Lalu, benarkah itu semua membuat kita bahagia? Benarkah itu semua bisa membuat hati kita dan perasaan kita merasa sangat berbahagia? Saudaraku, bangsa Israel merasa begitu tertekan selama mereka dalam masa pembuangan. Banyak peristiwa yang telah mereka alami dan membuat mereka begitu menderita. Tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan Israel dengan kekuatannya. Tuhan akan memimpin mereka. Dia akan mengajarkan hal-hal yang baik dan benar kepada mereka. Tuhan akan menuntun langkah hidup mereka. Dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat, Allah akan menebus mereka. Bahkan Allah akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Damai sejahtera dan kebahagiaan akan diterima oleh bangsa Israel dengan berlimpah. Hanya saja bangsa Israel harus bersedia mendengarkan Allah dan memperhatikan, menjalankan perintah-perintah Allah. Jika mereka mentaati perintah Tuhan, jika mereka takut akan Tuhan, maka mereka akan diberkati dengan damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Tuhan akan menjamin kehidupan mereka. Tuhan akan memelihara mereka. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang sempurna ketika Tuhan bersama dengan mereka, asal mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Maka kebahagiaan itu akan mereka capai. Saudaraku yang terkasih, kita semua melalui nats ini, kita diingatkan kembali. Kita boleh merenung kembali
apakah yang menjadi tolak ukur dari kebahagiaan kita saat ini? Apakah yang menjadi tolak ukur dari kebahagiaan kita saat ini? Apakah itu uang? Apakah itu jabatan? Apakah itu harta? Apakah itu penghormatan dari orang lain? Dan lain sebagainya. Ingatlah, semua itu hanyalah kebahagiaan sesaat dan semu. Itu hanyalah kebahagiaan yang sebentar saja. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi damai sejahtera dan kebahagiaan yang kekal. Tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini. Kita hanya perlu peka, mendengar suara panggilan Tuhan, berpegang pada perintahnya, dan mentaatinya. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang begitu kita impikan. Kita akan merasakan kebahagiaan yang abadi ketika kita tinggal dalam Tuhan, ketika kita takut kepada Tuhan, ketika kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bukan berpegang teguh kepada harta yang ada di dunia ini, bukan berpegang teguh kepada kekuasaan yang ada di dunia ini, tetapi kita berpegang teguh hanya kepada firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita semua dimanapun kita berada, mari pegang terus perintah Tuhan, sehingga kita dapat menemukan kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu bagi orang-orang yang takut dan yang setia kepadanya. Saya yakin dan percaya kita dapat hidup di dalam Tuhan. Kita dapat takut akan Tuhan. Maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati kita dan Tuhan yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, saudara, mari Tuhanlah yang berkarya melalui segala pekerjaan dan aktivitas kita. Mari kita dengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar saat ini, menyejukkan hati kami, menyegarkan iman kami, mengingatkan kami kembali agar kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Kami akan merasa bahagia dalam kehidupan kami. Walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak pergumulan hidup yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mampu mengubah itu menjadi sukacita bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak akan kekurangan. Kami tidak akan merasa bahwa Tuhan akan tetap berjalan dengan kami. Karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan akan menyertai langkah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Secara khusus jemaat-Mu yang ada di resort KBP Surabaya ini. Mari Tuhan yang memelihara kami. Mari Tuhan yang menjagai kami. Mari Tuhan yang tetap menopang kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami berjalan dalam jalan Tuhan, kami akan merasakan sukacita yang luar biasa. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat berkarya dan selamat bekerja. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.